Sudah bergabung bersama kami Ubedillah Badrun, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ. Selamat malam, Mas Ubedillah. Terima kasih, kami sudah menanti sejak tadi. Tadi ada hal yang menarik dari Pak Sunan. Pak Sunan bilang, kan tadi saya tanya, di obrolan malam sebelumnya kami pernah bahas dari 6 tahun ke 9 tahun kami coba cari rasionalisasinya. Mas Budiman Sujatmiko juga hadir sebagai salah satu penggagas undang-undang desa saat ini. Dapatlah rasionalisasinya, tapi dari 9 tahun kemudian meningkat menjadi 27 tahun kan kita juga kaget. Jadi lama sekali gitu ya. Tadi salah satunya adalah apa Pak Sunan? Untuk ya karena undang-undang ini pada umumnya kan tidak berlaku surut. Jadi ini misalnya 2 periode 9 tahun, ya kan? Nah, otomatis kepala desa yang menjabat 2 periode dia tidak bisa mencalonkan lagi satu. Ketika tidak berlaku surut, dia tidak dapat tambahan 3 tahun kan? 2. Nah, untuk mengakomodir kepentingan seluruh kades di Indonesia ini, 33 provinsi itu merekomendasikan. Yang paling ideal adalah 3 periode 9 tahun. 3 periode, jadi 3 kali 9, 27 tahun. Tadi 27. Saya coba sebelum jeda Mas Ubedillah, ini kalau pakai perbandingan atau analoginya adalah pilkada serentak, untuk membuat itu serentak kan dibuat ada penjabat kepala daerah sementara untuk menyamakan masa jabatan dari masing-masing, tidak dengan membuat bahwa jadi 3 kali 5 tahun jadi 15 tahun boleh kepala daerah. Atau Anda punya logika lain yang mungkin sama atau berbeda dengan Pak Sunan? Sebenarnya saya kira yang jauh lebih substantif itu adalah apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Yang dibutuhkan masyarakat di desa itu bukan perpanjang masa jabatan kepala desa. Apa yang mereka butuhkan? Faktanya angka kemiskinan kita naik 14,3 lebih. Artinya apa? Ini angka kemiskinan di desa ya. Artinya sebetulnya tingkat kemiskinan di masyarakat desa itu sedang luar biasa. Relevansinya dengan masa jabatan? Masyarakat membutuhkan kesejahteraan. Masyarakat butuh pekerjaan. Rakyat di desa butuh pupuk yang murah, terjangkau. Rakyat di desa butuh harga beras yang stabil, bahkan bisa daya jual yang tinggi. Bukan masa jabatan. Jadi jauh lebih substantif adalah bagaimana kepala desa mampu mengelola desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, kita juga tahu bahwa performa pemerintah desa itu memang, saya mau katakan, memang banyak yang buruknya. Tolak ukurnya? Tolak ukurnya korupsi, data korupsinya mereka cukup tinggi ya. 686 kepala desa tersangkut kasus korupsi. Jangan dihitung persentasinya. Ini dihitung dari angka berapa besar mereka korupsinya. Jadi itu luar biasa untuk desa ya. Kalau untuk tingkat nasional mungkin dianggap kecil. Tapi ini di desa, di saat rakyat lagi susah, mereka korupsi. Jadi bagaimana mungkin bisa dipenuhi sementara faktanya masyarakat makin miskin, kemudian korupsi terjadi. Itu karena ada laporan dari masyarakat desa. Kalau KPK-nya lebih proaktif memeriksa seluruh kepala desa, saya khawatir penjara penuh. Ya, nah, saya kira itu catatan kritisnya. Itu catatannya. Oke, Mas Arya Bima, Anda bisa menerima logika tadi yang disampaikan oleh Pak Sunan bahwa harus 3 kali 9 tahun dengan dasar tadi. Mas Ubedillah juga bilang bahwa ada faktor lain juga yang sebenarnya harus dilihat ketimbang memperpanjang atau memperpendek masa jabatan kepala desa. Atau seperti apa menurut Anda? Oh iya, rasionalisasi keduanya memang harus didengar ya. Bahwa wacana mengenai penambahan waktu periode untuk 1 kali masa jabatan dari 6 ke 9 tahun dengan masa tugas 18 tahun yang sekarang ini muncul adalah satu pilihan yang cukup moderat. Tidak ke 27 tahun, tapi tetap 2 periode dengan 9 tahun. Hal ini rasionalisasinya antara yang pro dan kontra memang cukup beragam. Yeah. Yang merasa kontra, yang mengkhawatirkan dari adanya perpanjangan 9 tahun itu ada kecenderungan yang dianggap itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, ya, walaupun tidak diurai secara jelas.
kemudian masa jabatan yang 9 tahun itu akan berakibat pada proses akumulasi kekuasaan dengan menguasai berbagai lini seluk-beluk desa yang akhirnya itu dapat berakibat terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Juga dikhawatirkan akan menguatkan persoalan KKN, kalau disinggung masalah korupsi dan sebagainya. Itu bagi yang kontra. Bagi yang setuju, rasionalisasinya juga melihat dari apa yang ada saat ini dengan perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 ke 9 tahun itu akan banyak hal dilihat ekses-ekses dari Pelkades yang selama ini ada di masyarakat itu waktunya lebih relatif bisa dikurangi. Misalnya bahwa setiap Pelkades dampak sosiologisnya ya itu kan mulai terlihat dari yang mempersiapkan pra Pelkades pada hari Pelkades dan pada saat pasca pemungutan suara hingga penetapan itu realitas acap kali terjadi dalam kurun waktu yang panjang dalam artian konflik-konflik yang ada di masyarakat baik yang secara laten maupun secara manifest karena akibat daripada Pelkades ini bagaimana Mas Arya Bima dan kadar hubungannya begitu kuat. Nah, Mas Arya Bima, kami sudah membahas itu ketika wacananya baru dari 6 tahun ke 9 tahun. Karena ada penambahan 3 tahun karena relatif waktu itu dibahas bahwa di 3 tahun pertama itu harus konsolidasi, harus ada rekonsiliasi dengan lawan-lawan politik. Tapi jadi efektif bekerja 6 tahun belakangan atau setelahnya begitu ya. Tapi ketika dari 9 tahun menjadi 27 tahun itu menjadi pertanyaan. Faktor sosiologisnya dulu yang perlu dilihat bahwa persoalan-persoalan proses rekonsiliasi secara sosial dampak ini dicermati, silakan akademisi mengkaji konflik dan integrasi pasca Pelkades ini jangan dibuat mengada-ada, tapi harus dikaji betul apakah alasan-alasan dalam diskusi wacana politik itu juga bisa dilihat dalam kajian-kajian akademis. Karena seolah-olah ini dianggap sebagai satu pembenaran. Yang kedua, soal efektivitas pemerintahan ya, yang tadi dikatakan bahwa saat pemilihan dan dampak itu sangat menjadi tidak efektif. Kemudian kalau menjadi 27 tahun ini sesuatu yang konstitusi ya kan atau keputusan Mahkamah Konstitusi yang 18 tahun kan tidak bisa dirubah, tapi pemahaman dari 6 tahun ketiga kali sampai tetap jatuh ke angka yang 18 tahun itu masih bisa dirasionalisasikan. Maksudnya bagi teman-teman yang beranggapan bahwa prinsip demokrasinya terpenuhi atau tidak terpenuhi itu masih bisa diperdebatkan dalam cara pandang akademis maupun cara pandang politis. Baik. Ini yang saya kira. Mas Ubedillah mau memberikan tanggapan? Itu tidak masuk di dalam. Saya kira kita perlu melihat fakta-fakta empiris. Bahwa dalam berbagai riset memang ada tensi politik yang meningkat di tingkat desa. Tetapi faktanya hari ini persoalan politik tingkat desa itu tidak menimbulkan konflik yang manifest. Kita lihat sekarang desa-desa biasa aja kok, nggak ada kerusuhan di antara mereka. Jadi maksud saya kita hampir jarang melihat pasca Pilkades itu kemudian menimbulkan kerusuhan di tingkat desa. Itu ada tensi politik yang secara psikologis saja muncul, yang kemudian ditafsirkan secara berlebihan oleh mereka yang menginginkan perpanjangan periode karena faktor gagal menyelesaikan persoalan pasca Pilkades. Kemudian yang kedua, persoalan dari 6 tahun menjadi 9 tahun juga itu sebenarnya sudah masalah secara kualitas politik dan regenerasi politik. Jadi misalnya terlalu panjang masa jabatannya menurut Anda? Jadi bayangkan kalau orang menjadi kepala desa usia 40 tahun saja, itu dia sampai pensiun masih menjadi kepala desa karena misalnya 2 periode.
Apalagi kalau 3 periode, itu bisa sampai meninggal. Apalagi kepala desa misalnya usia 50 tahun. Artinya apa? Kita sebetulnya sedang membutuhkan generasi baru tuh tampil menjadi kepala desa. Jadi bayangkan kalau anak-anak generasi milenial atau generasi Z ingin menjadi kepala desa, dia harus nunggu 27 tahun lagi atau 18 tahun lagi. Apa yang akan terjadi? Desa akan tetap seperti ini. Sulit untuk menjadi maju. Padahal pikiran anak-anak muda itu jauh lebih banyak untuk berpikir maju tentang desa. Jadi memotong kesempatan generasi Z dan generasi milenial untuk tampil memimpin desa. Dengan panjangnya periode ini. Kalau memang harus diakumulasi menjadi 27 tahun. Saya ke Bu Ratna sebelum nanti memberikan kesempatan ke Pak Sunan, Mas Ube dan juga Mas Arya Bima. Bu Ratna, apakah tadi dinamika ya yang coba digambarkan oleh Mas Ubedillah ini itu juga ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sehingga kemudian butuh langkah mitigasi atau titik tengah yang hari ini disuarakan oleh Abdesi, oleh PPDI untuk kemudian dilegal formalkan melalui revisi Undang-Undang Desa. Baik, terima kasih Mbak Friska. Perlu kami sampaikan bahwa ide perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun sampai dengan 9 tahun ini pada prinsipnya merupakan aspirasi dari para kepala desa. Maka kami selaku pemerintah tentu akan menampung aspirasi-aspirasi tersebut dan yang untuk kedepannya sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, tentu saja kami akan melakukan kajian-kajian yang secara mendalam dengan melibatkan lintas sektor, baik itu akademisi, kemudian tentu saja aspirasi dari masyarakat desa utamanya, dan kemudian juga kami akan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dengan adanya usulan atau aspirasi dari para kepala desa. Mbak Friska, perlu kami dengan Friski ya, Bu Ratna. Mbak Friski, maaf, perlu kami sampaikan juga tadi di awal kita ada membahas sedikit terkait dengan perangkat desa. Memang betul apa yang disampaikan oleh dari Abdesi bahwa masa jabatan kepala perangkat desa itu memang sampai dengan 60 tahun. Hal ini diatur di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi jika ada usulan atau aspirasi bahwa perangkat desa menginginkan masa jabatan sampai dengan 60 tahun itu sebetulnya sudah diatur demikian ya Bu ya, regulasi yang ada. Ya. Baik, itu ya, very clear Mbak. Ya, itu makanya saya tanyakan di awal untuk kemudian juga memberikan edukasi kepada publik apa bedanya sih kepala desa dan juga perangkat desa. Jadi itu coba saya taruh di awal supaya kemudian kami bisa menarik konteks yang kami bahas hari ini adalah mengenai perpanjangan masa jabatan dari 6 ke 9 tahun menjadi 27 tahun. Oke, saya ingin mempertegas lagi usai jeda, apakah yang diminta itu perpanjangan menjadi 9 tahun dengan dibolehkan tidak secara imperatif 3 kali 9 tahun, artinya boleh mencalonkan diri selama 3 kali, atau ketika terpilih otomatis 27 tahun memimpin desa. Jangan dijawab dulu Pak Sunan. Usai jeda kami akan lanjutkan obrolan terkait hal ini di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.